Shalom, salam olahraga, jaya. Perkenalkan, nama saya Janet Toles Buke, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perkembangan motorik yang berjudul prinsip-prinsip perkembangan. Ya, saat kita mengalami sebuah perkembangan, kita akan melibatkan sebuah perubahan. Perubahan itu berupa perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan mendapatkan ciri yang baru. Ya, yang kedua yaitu perkembangan juga dapat diramalkan ya. Dan dalam teori ini ada dua rangkaian perkembangan yang memiliki hukum. Dan hukum yang pertama yaitu hukum Cephalus-Shedal dan hukum yang kedua yaitu hukum Proximo-Distal. Hukum Cephalus-Shedal yaitu hukum yang melihat dari perubahan kita yang dialami mulai dari kaki sampai juga ke kepala. Sedangkan hukum yang kedua, hukum Proximo-Distal, yaitu perubahan yang dialami mulai dari dekat hingga ke jauh. Dan yang ketiga, yaitu perkembangan merupakan sebuah hasil proses dari sebuah kematangan dan juga belajar. Ya, perkembangan tersebut dipengaruhi mulai dari perkembangan mental dan perkembangan fisik. Dan perkembangan mental dan juga fisik ya berasal dari sebuah proses kematangan intrinsik. Ya, proses kematangan intrinsik ini seperti terbukanya karakteristik yang berasal dari warisan seorang individu. Dan yang ketiga yaitu berasal dari latihan individu, ya seperti latihan merangkak, duduk, berjalan, dan juga menulis. Dan yang ketiga, fungsi ontogenetik. Ya, fungsi ontogenetik ini yaitu fungsi yang khas ya yang dialami oleh kita, seperti contohnya yaitu berenang, melempar bola, mendayung sepeda, dan juga menulis. Dan yang keempat yaitu dalam perkembangan juga terdapat sebuah perbedaan individu. Ya, perkembangan memang sama, tetapi setiap anak akan mengalami perkembangan dengan caranya sendiri. Ada ya anak yang berkembang dengan cepat dan lancar, dan juga ada anak yang berkembang dengan lambat. Dan anak yang berkembang dengan lancar akan melonjak, sedangkan anak yang berkembang dengan lamban ya sudah kita ketahui ya, dia akan proses perkembangannya itu akan lebih lama daripada anak yang berkembang dengan lancar. Dan dalam prinsip-prinsip perkembangan ini ada dua teori yang mempengaruhi prinsip-prinsip perkembangan, yaitu yang pertama yaitu teori perkembangan dan yang kedua teori acuan perkembangan. Dan di teori perkembangan ini ada dua jenis sistem yang mempengaruhi, yaitu sistem biologis dan juga sistem psikologis ya. Dan sistem biologis berbicara tentang perkembangan sistem tubuh, sedangkan sistem psikologis berbicara tentang prinsip perkembangan mulai dari perasaan individu atau seseorangnya. Sedangkan teori acuan perkembangan berbicara tentang kematangan, keperilakuan, belajar sosial, dan juga kognitif. Ya, perkembangan itu berasal dari seperti contohnya faktor keturunan, dan sedangkan
keperlakuan yaitu faktor lingkungan, sedangkan belajar sosial itu faktor perilaku, dan faktor kognitif itu berbicara tentang interaksi. Ya, dari keempat teori acuan perkembangan ini mereka saling tarik menarik ya. Dan ketika kita berada di sebuah lingkungan, kita akan diperhatikan melalui perilaku kita dan cara kita berinteraksi dengan masyarakat sosial. Dan dari semua itu orang bisa menilai seberapa kita bisa berkembang. Demikian hasil presentasi saya. Salam olahraga, jaya!